Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Zulkarnain Bayan. Iya Saman, Iya Saman, Iya Saman, iya Cacam, Iya Cacam, Albam, Pacak Galo, Alhamdulillah. Coba Dan ditambah lagi. Iya Saman, Iya Saman, iya Cacam, Iya Cacam, Albam, Pacak Galo, Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Kita kembali nih bersama Al-Ustadz Habibullah Lubis dan juga Ustadz dari Medan. Iya. Dari Medan tinggal di Muratara. Namanya Cak Medan tapi asli Noman ya dak. Jadi kita ketemu dengan beliau alhamdulillah sambil silaturahim Lebaran hari raya ke berapa ini? Ke-6 ya dak. Keenam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6. Ya. Nah, kita bincang beliau ini banyak pengalaman mungkin bisa kita ambil dari 2008 2017 peserta dan alhamdulillah tembus ke provinsi untuk tilawah. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian Ketua LPTQ 2018 sampai 2021 ya, 2018 2021 juga Ustaz Lepri sekretarisnya. Sayang kalau kita lewatkan pengalaman beliau mengelola ataupun berkecimpung di MTQ kabupaten. Dan juga alhamdulillah sebagai peserta beliau ini tembus ke tingkat provinsi ya. Nah, ini satu hal yang patut kita banggakan dan insya Allah beliau ini terus berkiprah dengan kemampuannya ya, melatih di beberapa desa untuk melahirkan bibit-bibit daripada tilawah Qori'ah di tingkat Kabupaten Musirawas Utara. Bukankah begitu Ustaz Habib? Iya begitu. Iya begitu. Nah ini guys, kita santai, bercakap santai, ngomong santai, yang penting berisi ya dak? Berisi. Nah, kalau las serius kok kakek kaku kok ya. Ngawang dikit-dikit ya halal. Ya. Jadi kita Al-Quran. Jadi ketika kita bicara Al-Quran itu, Masya Allah kitab suci kita, ya. Jadi ketika Quran itu turun di bulan suci Ramadan, maka dia menjadi bulan yang paling mulia. Contoh saja. Kemudian ketika Quran itu turun di Mekah, maka Mekah menjadi tempat yang paling mulia. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu juga malam yang paling mulia. Jadi beliau pengalaman di tilawah, juga mengurus santri tahfiz yang dikirim ke Jawa ya. Ini masuk tahun ke-5 ke-6. Jadi mungkin bisa kita ambil pengalaman beliau ini baik itu di tilawah lomba ya, dan beliau ini yang perlu kita banggakan produk lokal ya, belajarnya di Lubuk Linggau Pondok Pesantren Mazra'illah saja ya. Mazra'illah. Jadi bukan produk dari Jawa, bukan produk dari luar provinsi, jadi produk betul-betul produk dari provinsi kita ya. Nah ini yang artinya untuk bisa tembus ke tingkat provinsi itu jelas itu suatu usaha dan otodidak yang tinggi ya, untuk bersaing dengan Qori'ah yang lainnya. Karena Qori'ah yang lain itu biasa rata-rata belajarnya di Jawa Ustaz ya. Nah, ini jadi perlu kita ambil pelajaran dari beliau ini. Silakan Ustaz Habib mau menyampaikan pengalaman, silakan ya, mau ngasih pesan dengan adik-adik, karena sekarang ini alhamdulillah kita sudah banyak
rumah tahfiz Ustaz ya. Bahkan kalau kita yang terakhir ini lihat MTQ terakhir ini itu banyak produk-produk yang betul-betul dari Muratara ya. Muratara. Jadi ini satu memang cita-cita kita ingin produk betul-betul produk dari Muratara sehingga syiar Al-Quran di Muratara ini betul-betul ada geliatnya. Nah, silakan Ustaz Habib, nanti bisa di komen-komen di apa Ustaz Lepri. Fadal Ustaz Habib. Pengalaman. Ya, pengalaman dia boleh ya. Atau saya tanya Ustaz Habib. Kesibukan dulu lah. Ya, kesibukan sekarang masih ini ya, masih ngajar Ustaz ya. Ngajar tilawah Ngajar tilawah di desa mana Ustaz? di Tanjung Beringin, di rumah, Tanjung dengan Beringin, di Surulangun. Surulangun. Jadi Itu desa Surulangun Rawas, di Surulangun Sembrang ya. Ya, Sabtu Minggu. Kalau di Tanjung Beringin, hampir setiap hari selain Sabtu Minggu. Oh iya, iya. Selain Sabtu Minggu. Kemudian di di rumah. Di rumah, rumah di Nomad. Kau ada rencana kau sudah lebaran kau di mana lagi? Rawasilir. Rawasilir. Insyaallah Rawasilir. Hilir. Nah ini Jadi jadi terus berkarya lah kan. berkarya. Pokoknya sayang kita potensi ini memang harus kita berdayakan, ya. Berdayakan bagi kades-kades yang berminat untuk membina qori-qori'ah, ya diantaranya Ustaz Habib, ya bisa yang lain juga ada Ustaz ya. Banyak. Banyak. Jadi ini saya mau tanya dulu dari Ustaz Habib, pengalaman selama mengikuti lomba MTQ atau STQ, ya, sampai apa namanya ke tingkat provinsi, itu apa itu? Boleh suka dukanya atau kesan-kesannya bagaimana, ya? Nah itu silakan Ustaz Habib. Tak pakai salam, tidak usah ya. Langsung Salam boleh, langsung salam gitu nak ming pula gitu. Jangan beda so ngaji pula ya. Jadi kalau masalah pengalaman MTQ maupun STQ dari umur berapa ya? Masih dari kecil, dari anak-anak yang namanya juara. Berarti dari antum dari tingkat anak-anaknya nih? Dari anak-anak. Masya Allah. Cuma belum pernah yang namanya kan juara 1 di kabupaten. Waktu itu masih Musirawas. Pertama kali milu MTQ dari kecamatan Morabeliti. Nah terus di kabupaten waktu itu masih bergabung dengan Musirawas, Kota Linggau. MTQ-nya di Masjid Agung Al-Bari. Prestasi cuma batas juara 3. Habis itu tidak pernah lagi juara. Ya, karena faktor kurang latihan. Iya, iya. Kurang latihan. Kurang latihan itu Ustaz, maksudnya yang melatih itu tidak ada apa? Oh, kurang latihan dewe. Pribadi. Pribadi. Bukan karena tidak ada yang melatih. Memang pribadinya yang kurang latihan. Jadi kalau istilahnya pengen sukses, sebenarnya bukan dari faktor pelatih, dari keinginan. Iya, iya. Pelatih itu banyak. Nah, tergantung kita hanya mau apa tidak untuk latihan. Jadi kalau habis tuh kurang merojaah ya. Nah, ya. Iya. Nah, dari Jadi sudah tingkat anak-anak ke remaja, remaja tidak pernah juara. tapi pernah ikut tingkat remaja ya? Pernah, cuma jarang. Iya, iya. Ketika Ya, maksudnya di begini, teman-teman yang mengikuti MTQ, STQ, ya kuncinya bersabar kan. Nah, jadi jangan misalnya sekali tidak ikut, tidak juara, tidak ikut lagi. Ya. Kemudian nyalahkan Dewan Hakim, Benar. nyalahkan Ya. itu harus proses. Ya. Proses butuh proses. Ya, hampir semua juga yang saya kira bukan di MTQ saja, Ustaz. Di bidang olahraga juga begitu. Sama. Nah, jadi proses dulu, ya. Nah, kalau kita lihat beliau ini kan untuk tingkat anak-anak, remaja, tidak pernah juara 1 ataupun ke provinsi, ternyata tingkat dewasanya bisa ke provinsi, ya. Nah, ini apa namanya? Kalau kita lihat pengalaman almarhum, ya, almarhumlah
Kiai Nawawi dulu beliau ini mengikuti tilawah, kemudian pindah ke Tahfiz. tahfiz, ya. Nah, untuk dewasa, dari tingkat dewasa mulai tahun berapa, Pak? 2000 berapa? 2006 ya, 2005 2006. 2005, 2000. Dewasa. Ya, Oh, tingkat dewasa tuh lah mulai 2006 ya. sampai 2017 Istilahnya ikut lomba. ikut lomba. Berarti Sebelum itu kan kosong, tidak pernah, jarang. Jarang maksudnya ikut. berarti untuk mulai tingkat anak-anak tuh tahun berapa? 91, 92. Nah, lihat nih saudara-saudara, Ya. harus ini ya, jangan kita putus asa. Maksudnya begini, saya ini produk lokal, istilahnya belajar di Muratara Kola kan. Nah, tidak, ini proses, coba bayangkan 91. Lah ikut MTQ. Iya, 91, 2001, 10 tahun. 2021, 20. 20. Berarti antum itu sudah sampai 2017 ya. Ya. Nah, berarti sudah 16 tahun ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya memang harus ketekunan itu pertama dari pribadi, Ustaz, ya. Iya. Dari pribadi yang bersangkutan harus, apalagi sekarang, Ustaz, sebenarnya tidak ada alasan kita ini tidak ada guru Benar. ya. Benar. Nah, di YouTube kita model apapun banyak ya, variasi itu banyak gitu kan. Nah, sekarang Ustadz, kami ini belum mau mengetahui kira-kira kelebihan ataupun kelemahan daripada, ya ini untuk pelajaran kita ya, bukan berarti kita merasa lebih ya. Ya. Ini pengalaman dari antum ini, kelebihan atau kekurangan Korea kita ini, sehingga untuk tembus ke nasional ataupun tembus ke provinsi, tidak masuk final, itu kira-kira di mana, Ustaz, kalau menurut antum? Kurang latihan. Itu faktor semuanya, kurang latihan, kurang belajar. Apa menghadapkan ke guru kurang. Cuma ketika mau lomba baru belajar. Rata-rata semuanya Korea kita seperti itu. Kalau seandainya ditekunkan menghadap guru, minta digembleng sampai setahun, itu otomatis di provinsi masuk final. Karena sudah banyak contoh-contoh yang diinikan oleh Ustaz Jajang, yang dibina-bina oleh Ustaz Jajang itu. Kalau sudah digembleng sama Ustaz Jajang, itu masuk ke provinsi. Rata-rata kayak Pak Zaroni pernah. Zaroni yang juara di provinsi. Yang ini tadi 5 juz, juara 1 kan. Nah, berarti ke nasional. Nasional. Iya, yang ikut dari kota Tinggau. Nah, terus ada Murian. Ini mondok di Madura kan. Nah, jadi kalau serius digembleng, kita bisa. Nah, Bukan pas mau ada kegiatan MTQ ya. Iya, jadi terus latihan-latihan. Ya, kita kan saya ngerti maksudnya Ustaz Habib. Jadi Korea ini mau MTQ baru mau belajar. Belajar. Bahkan belajarnya itu ketika ada makro. Training, Dikasih makro baru ada belajar. Iya. Nah, padahal itu harus sepanjang ya, dari selesai MTQ itu sudah start gitu ya. Iya. Itu semua dari mau dari tilawah, mau dari tartil, tahfiz. Ya, jadi jangan cuma pas mau tampil atau pas mau dikasih makro baru latihan. Jadi setahun ke depan dari sekarang sudah latihan. Iya. Sudah dipersiapkan. Ya, jadi faktor latihan. Iya. Nah, ini adik-adik semua, ini pelajaran untuk dari senior kita ya. Jadi Kalau kita kan di kemauan Moratara dari pribadi itu harus kuat. harus kuat. Karena kan di Moratara suaranya bagus-bagus. Di Sumatera, di pulau di Indonesia lah khususnya kan, kalau di bagian suara hampir Sumatera itu menguasai. Bagus-bagus, beda kayak Berarti di Jawa basic Barat. kita ini ada ya. Sudah ada. Ya, saya tuh pernah dengar ada semacam guyonan, Ya. atau memang serius itu ya. Saya juga tidak tahu kan.
terutama kita Muratara ini suaranya bagus. Pertama karena faktor minum, ya, minum sungai, air sungai. Kemudian budaya nazom, Ya, itu secara alami pola vokal. Jadi pola dia- vokalnya sudah ada Iya, kan, iya. walaupun misalnya tidak terstandar secara Iya. nasional, tapi meskipun belum mengenal nama-nama lagu, tapi kan lagu sudah ada. artinya dia sudah bisa Tahu lagu, tidak tahu nama kan? sudah bisa tinggi. Ya, variasi sudah ada. Gitu. Nah, jadi itu adik-adik sekalian ya yang sekarang mengikuti sudah berapa kali, tidak usah putus asa, tapi kuncinya harus belajar. Tapi kalau mental tuh kalau di nomor satukan dalam kegiatan MTQ ajang-ajang perlombaan itu nomor berapa lah posisi? Soalnya Kak Cako, ada sebagian peserta tuh ketika tidak dapat harapan tuh mungkin bacuan tuh lepas sudah tuh dia aneh-aneh lagi pas nian cuman fakta tidak dapat nilai, tidak dapat juara dalam arti itu kan mulai down. Jadi yang kita nih ada tak ini pengaruh dari mental tuh selaku kawan galak engkori itu kan? Itulah kita sebagai peserta harus berprasangka baik kepada Dewan Hakim. Mungkin kita merasa kita lah sudah pandai, lah sudah bagus, tapi ternyata kan penilaian di Dewan Hakim belum, masih ada yang lebih bagus dari kita. Nah, sebagai peserta harus berbesar hati dan menerima. Dewan Hakim menilaikan banyak, dan juga di dalam penilaian, kalau suara bukan cuma suara, ada kehalusan, kelembutan, kelenturan suara. Jadi juga itu- ditajwid ini banyak-banyak. coba yang tadi itu suara itu Ya kehalusan, Halus. kebeningan, kan ya. Bening, Bening. jelas. dia Iya. tidak mesti bisa Ya ndak ini, mesti yang suara melengking, ndak mesti. iya, kehalusan, Iya. jernih. Nah, terus juga kalau bagian di tajwid kan banyak enak dinilai, di pasoha juga, terus di lagu juga. Jadi bukan berarti aku tadi itu pas lagu itu 4 cukup, terus susunan lagu cukup, cuma keindahannya mungkin kurang. Nah, jadi banyak penilaian-penilaian. Jadi Kemudian, jangan ya kayak tren ya, misalnya tahun ini trennya variasi apa gitu kan. Iya. Nah, itu teman-teman yang belum kenal ya, istilahnya tentang tilawah, di tilawah ini ada variasi. ya Jadi ternyata bukan hanya mobil, motor, variasi. ya Iya, iya. Nah, di tilawah ini ada variasi, kemudian ada terus tren ya. Nah, tren tahun ini, tren tahun sebelumnya mungkin sudah ya. Sebenarnya kalau di bagian lagu variasi, sebenarnya itu karakter pribadi masing-masing. Tinggal pembawaan. Jadi tidak mesti sekarang trennya Haji Darwin, kan harus Haji Darwin dah. Jadi punya basic masing-masing. Jadi tidak pacak dipaksakan aku Haji Darwin tidak pacak. Jadi kalau pacak itu punya dewe, punya pribadi. Memang gitu punya itu istilahnya itu menjadi diri sendiri. nah itu yang lebih baik. Sama dengan kita ceramah, Ustaz. Kalau kita nak cak mirip Ustaz Somad, mirip Kiai Zainuddin, Iya. itu bagus. Cuman dia tidak menjadi dirinya sendiri. Benar. Ya? Nah, oke. Makanya di dalam lomba-lomba juga kan macam lomba-lomba nyanyi. Kan enggak lah. Jadilah dirimu sendiri. Jangan ngikut-ngikut yang lain. Dan bahasa dusunnya be yourself. Kun anta ya. Tapi yang pasti tanyuan tadi itu kan masalah mental tadi. Karena MTQ, ajang-ajang MTQ itu apalagi yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten lah kan. Kalau provinsi kan dia lah agak luas. Iya. Yang kabupaten, kecamatan, sudah tuh desa itu kan yang ikut lomba tuh ternyata untuk terkini mentalnya itu bukan mental peserta baik, mental wong tua, mental guru ngajinya, mental umat, mental baik. Nah, jadi ini jawaban yang tadi itu tetap berbaik sangka. Nah, karena telinga Dewan Hakim dengan telinga umat ba atau guru ngaji yang ngantar itu beda. Karena kita yang sering terjadi di kita nih, ini pesan juga untuk teman-teman
para orang tua, para guru-guru ngaji yang ngantarkan anaknya ikut lomba. Iya. Terkadang tuh yang ndak nerimo tuh yang ngantar kok. Kayak sok kau lepas nih tadi. Ya. Dibanding yang tuh, karena kan dari 7 peserta kecamatan itu diperhatikan karena anakku nih kecamatan aku nih yang pas nih fakta lapangan ternyata berbeda. Jadi ya memang harus berbaik sangka tadi kan. Iya. Dan juga prosesnya kalau Ustadz Habib tadi 91 tuh anak-anak remaja tidak pernah tembus. 2006 baru masuk dewasa. Belum juga pernah tembus. Setelah 2000 berapa dapat masuk juara? Sebenarnya kan kalau juara murni yang di dewasa 2015. Di 2015 baru juara. Berarti lah sudah masuk di Muratara. Jadi bukan lagi Musirawas kan, bukan lagi Kota Lingau, cuma itulah Muratara sudah mekar. Kan? Itu juga nunggu nak Muratara. Kalau masih gabung Musirawas belum juga masuk. Belum tahu. Sambil makan kue, Sar. Oke, Nah, ini masih rayo ini, guys semuanya. Cuman ketupatnya lah habis. Ya. Jadi ini apa namanya pengalaman beliau dan juga Ustadz Lepri ya. Pengurus LPTQ lah masuk 6 tahun ya, 5 tahun ya, untuk pengurus LPTQ. Tiga. Oh iya. Iya. Iya sekitar 5 tahun karena sebelumnya kan sekjen dari yang pengurus lama juga. Tapi sekarang tuh walaupun ini tetap komunikasi dengan beliau ini terus kan, malahan yang di Semarang juga kita dengan Ustadz Korim ini yang bantu kegiatan ngaji kita ini tilawah. Maksudnya begini. Pengalaman kita itu yang berharga. Ya. Oke lah orang belajar sana kemari itu kan secara teori, tapi di lapangan beda. Atau misalnya begini, yang pernah pengalaman di tempat lain, tapi ketika dia ke Muratara itu perlu adaptasi lagi. Iya benar. Jadi dengan lingkungan ya sama dengan pesantren kan. Pesantren di Muratara dengan di Jawa ini mungkin lingkungan kepesantrennya sudah terbentuk kan. Ya benar. Nah, kemudian ikhtiramnya sama kiainya ya itu sudah membudaya istilahnya kan. Kemudian dengan guru-gurunya gitu kan. Nah ini jadi tantangan kita sendiri ya. Nah, jadi untuk Ustadz Habib coba kami mau untuk anak-anak itu berapa lagu itu? 3 lagu ya. Lagu bebas yang awal Bayati. Lagu selanjutnya bebas. Ini teman-teman, pertama lagu Bayati untuk anak-anak. Lagu Bayati itu wajib, bukan cuma anak-anak, dari anak-anak sampai dewasa. Wajib ya. Lagu awal itu dari Bayati. Kemudian selanjutnya bebas. Ya, untuk anak-anak. Bebas. Dari yang 7 itu. Iya, bebas. Jadi mau Hijaz, mau Nahwan, lagu kedua, yang ketiga juga bebas. Jadi awal semuanya itu diawali dengan Bayati. Bayati ya. Kemudian untuk remaja 4 ya. 4 lagu. Wajib 1 tetap. Bukan wajib 1, dari Bayati setiap dari cabang lomba kalau di tilawah diawali dengan Bayati ya. Untuk lagu selanjutnya bebas. Pilih yang mana. Mau dia dewasa juga sama, mau qiraat mujawad sama. Kalau dewasa berapa lagu? 5. Ya, coba di ini. dalam lomba sering dipakai itu 5 apa 4, jarang 5 karena mungkin waktu kan tidak mencukupi. Jadi tapi tidak ngurang nilai itu. Enggak, itu kesepakatan dewan hakim kan. Iya. Memang kalau di peraturan itu kan anak-anak 3, remaja 4 minimal dan dewasa 5. Itu peraturan secara umum, tapi praktik di lapangan biasanya anak-anak itu tetap 3, bahkan anak-anak kadang-kadang masuk 4 tergantung dengan makro ketemunya. Terus di remaja 4, kadang-kadang juga bisa masuk ke 5